Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hari ini adalah hari Ahad tanggal 8 Rabiul Awal 1434 Hijriah yang bertepatan dengan 20 Januari 2013. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan yang terakhir kita membahas tentang keutamaan puasa Muharram, puasa Sya'ban, dan puasa Ashhurul Hurum. Insyaallah sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab nomor 226. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu fadlis shaum wa ghairihi fil ashril awal min Dzul Hijjah. Berkata al-Imam an-Nawawi, semoga Allah merahmatinya, di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, bab keutamaan puasa dan amalan-amalan yang lain pada 10 hari pertama dari bulan Dzul Hijjah. Jadi keutamaan puasa dan amalan-amalan yang lain pada 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Kemudian beliau bawakan hadisnya an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tiadalah hari-hari yang amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada hari-hari ini, yakni ayyam al-ashr. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Jadi maksudnya hari-hari yang kita mengerjakan amal soleh di dalamnya paling dicintai Allah adalah 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, tidak juga jihad fi sabilillah? Apakah jihad masih kalah afdal? Qala walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah, masih kalah afdal. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar jihad, dia keluar dengan dirinya dan hartanya, lalu tidak kembali dengan sesuatu apapun. Kecuali kalau ada orang berangkat jihad, dia terbunuh di medan perang, hartanya diambil musuh semuanya, tidak kembali sedikit pun, maka ini lebih afdal. Kalau tidak ada yang seperti ini, masih lebih afdal amal soleh yang kita kerjakan pada 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ada musim-musim kebaikan. Di antara musim kebaikan itu adalah 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Dan kita sering membahasnya ketika menjelang memasuki 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah. Kemudian di sini kita lihat bahwa jihad itu keutamaannya sangat besar. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang amal soleh yang paling Allah cintai yang dikerjakan 10 hari pertama bulan Dzul Hijjah, sahabat membuat perbandingan. Bagaimana dengan jihad? Berarti para sahabat memahami jihad adalah amalan yang sangat afdal. Karena itu
kita dianjurkan memperbanyak amal soleh 10 hari pertama Dzul Hijjah, dan termasuk amal soleh itu adalah puasa. Hanya saja puasanya 9 hari, karena tanggal 10 sudah masuk Idul Adha yang mana diharamkan kita berpuasa. Jadi kalau ada yang mengatakan puasa 9 hari Dzul Hijjah itu tidak ada dalilnya, maka pendapatnya tertolak. Karena di sini mengatakan amal soleh. Puasa amal soleh atau bukan? Puasa adalah amal soleh. Apalagi memang ada hadits-hadits secara khusus yang menunjukkan disunnahkan puasa 9 hari. 9 hari. Yaitu dari istrinya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW selalu puasa 9 hari. Itu dari Ibunda Hafsah. Memang ada riwayat dari Bunda Aisyah, Rasulullah enggak pernah puasa 10 hari. Ma shaumal ashir qat. Rasulullah enggak pernah puasa 10 hari. Para ulama mempunyai dua jawaban menjawab hadisnya Ibunda Aisyah. Yang pertama-tama jawabannya, memang Rasulullah tidak pernah puasa 10 hari karena dilarang, tanggal 10-nya dilarang. Yang kedua, kalau maksudnya adalah 9 hari, maka Rasulullah puasa. Di sini Ibunda Aisyah tidak tahu, Ibunda Hafsah tahu. Kalau ada orang yang tahu dan ada orang yang tidak tahu, yang dipakai yang mana? Yang tahu. Sehingga ada kaidah yang berbunyi al-mutsbit muqaddamun 'alan nafi. Ya. Yang menetapkan itu didahulukan daripada yang meniadakan. Jadi intinya hadits ini adalah tentang keutamaan puasa 10 hari pertama Dzul Hijjah, maksudnya adalah 9 hari. Keutamaan amal soleh ya, termasuk puasa, hanya saja puasanya itu 9 hari. Karena tanggal 10-nya dilarang berpuasa Idul Adha. Kemudian berikutnya bab yang nomor 227. Babu fadli saumi yaumi Asyura, yaumi Arafah wa Asyura wa Tasu'a. Bab keutamaan puasa hari Arafah, hari Asyura dan hari Tasu'a. Kalau hari Arafah tanggal 9 Dzul Hijjah ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Kalau hari Asyura tanggal 10 Muharram. Kalau hari Tasu'a tanggal 9 Muharram. Yaitu an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu annahu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Dari sahabat Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa pada hari Arafah. Qala, beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi puasa hari Arafah menghapus dosa selama 2 tahun. Tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Jadi Islam ini agama yang penuh dengan musim-musim kebaikan, musim-musim peleburan dosa. Puasa 1 hari menghapus dosa 2 tahun. Hanya saja yang jadi masalah di sini adalah kualitas puasanya. Puasa yang benar-benar puasa. Di samping menjaga diri dari makan, minum, hubungan suami istri dan pembatal-pembatal yang lain, dia juga mempuasakan matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya, anggota tubuh yang lain, apalagi bahkan dengan menguasai hatinya. Puasa hari Arafah, yang mana ketika itu jamaah haji wukuf di Arafah, puncaknya haji. Puncaknya haji dan hari paling banyak Allah memerdekakan hambanya dari api neraka. Ma min yaumin akthar min an ya'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Tiadalah hari yang Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka daripada hari Arafah. Jadi hari pembebasan dari api neraka. Jadi dianjurkan puasa pada hari Arafah. Ini untuk selain orang yang haji. Kalau orang haji tidak disunnahkan puasa Arafah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wukuf di Arafah, beliau tidak puasa.
karena mereka sibuk dengan amal soleh, mereka butuh tenaga, mereka butuh makan, butuh minum untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shoma yauma Asyura wa amara bi shiyamihi. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Asyura dan beliau perintahkan para sahabat supaya puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Itu puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Namun demikian banyak hadis-hadis yang tidak sahih bahkan palsu yang berkaitan dengan hari Asyura. Hadis yang sahih adalah bahwa hari Asyura adalah hari keselamatannya Nabi Musa dari Fir'aun, yang mana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya, Allah menyelamatkan Musa dan Bani Israel. Itu sahih. Kemudian juga hari ketika perahunya Nabi Nuh sudah berada di Bukit Judi, sudah selesai dari pelayarannya. Kemudian Nabi Musa dan Nabi Nuh ini puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Dianjurkan puasa tanggal 10 Muharram, puasa hari Asyura. Kemudian juga hadis yang berikutnya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyam yaumi Asyura. Dari sahabat Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Asyura tanggal 10 Muharram. Faqala, beliau menjawab, yukaffirus sanatal madiyah, yukaffirus sanatal madiyah, menghapus dosa tahun yang lalu. Jadi menghapus dosa setahun yang lalu. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi sekali lagi ini musim-musim kebaikan, yaitu musim-musim peleburan dosa. Di dalam Islam itu banyak peleburan dosa. Alhamdulillah, karena Allah tahu kita banyak dosa, sehingga kita perlu peleburan dosa. Kemudian berikutnya lagi, wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqitu ila qabil la asuman at-tasi'. Kalau aku hidup sampai tahun depan, sungguh aku akan puasa tanggal 9-nya juga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Rasulullah berharap kalau hidup sampai tahun depan, puasa juga tanggal 9, Tasu'a dan Asyura. Ya, puasa Asyura saja boleh. Yang afdal ditambahi dengan Tasu'a tanggal 9. Supaya apa? Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka juga puasa hari Asyura. Jadi Asyura saja boleh. Ditambah Tasu'a lebih afdal. Sebagian ulama mengatakan bahkan sekalian dengan tanggal 11-nya, 9, 10, 11, sekaligus kita niatkan puasa 1 bulan 3 hari. Nanti ada keterangan tentang keutamaan puasa 1 bulan 3 hari. Ya, jadi ini tentang keutamaan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram ditambah dengan tanggal 10 Muharram. Kemudian selanjutnya bab yang nomor ke-228. Bab istihbabi shaumi 6 ayyam min Syawal. Bab anjuran puasa 6 hari dari bulan Syawal. 6 hari dari bulan Syawal. Yaitu an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Ayyub, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahar. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa seperti puasa 1 tahun. Seakan-akan seperti puasa 1 tahun. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini mengandung banyak faedah. Faedahnya pertama-tama sama dengan puasa 1 tahun. Karena satu kebaikan dilipatkan 10. 1 tahun ada 360 hari. Ya, Ramadan 1 bulan sama dengan puasa 300 hari. 6 hari bulan Syawal sama dengan puasa 60 hari. Jadi sama dengan puasa 1 tahun. Kemudian juga di sini disebutkan kata-kata tsumma. Barang siapa puasa bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal. Di sini para ulama mengatakan puasa 6 hari bulan Syawal ini bagi orang yang telah menyelesaikan Ramadan. Jadi Ramadannya selesai dulu, baru puasa Syawal. Sehingga sebagian ulama mengibaratkan puasa 6 hari bulan Syawal sama dengan sholat ba'diyah. Ya, jadi ada sholat qobliyah, ba'diyah. Qobliyah duhur sebelum duhur, ba'diyah duhur setelah duhur. Demikian pula Ramadan ada qobliyah dan ba'diyah. Qobliyahnya adalah puasa Sya'ban, ba'diyahnya adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Jadi kalau orang punya utang bulan Ramadan, kalau mau puasa Syawal, bayar utangnya dulu, baru kemudian puasa Syawal. Berbeda dengan puasa-puasa sunnah yang lain tadi itu. Puasa ya Asyura, Tasu'a, kemudian juga puasa Arafah. Itu tidak disyaratkan bayar utang dulu. Cuman yang afdal bayar utang dulu. Ya, yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Nah, kalau Syawal syaratnya bayar utang dulu. Jadi Ramadannya selesai, baru nambahi dengan Syawal. Karena Syawal ini hubungannya dengan Ramadan. Kemudian di situ ada kata-kata sittan min Syawal, 6 hari dari bulan Syawal. Min Syawal, bagian daripada Syawal. Berarti puasa Syawal itu bebas. Yang penting bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh nyicil. Yang penting pokoknya 6 hari dari bulan Syawal. Tidak harus setelahnya Idul Fitri. Hari Idul Fitri besok langsung nyawal, tidak harus seperti itu. Boleh juga seperti itu, boleh juga nanti dijadikan Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, niatnya 2. Niat Senin Kemis sekaligus niat puasa Syawal, itu boleh. Yang penting 6 hari daripada bulan Syawal. Boleh berurutan, boleh tidak berurutan, boleh nyicil. Jadi di sini adalah tentang keutamaan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Seperti puasa 1 tahun, karena satu kebaikan dilipatkan sampai 10. Ramadan 30 sama dengan 300, 6 Syawal sama dengan 60, 360 setahun. Kemudian berikutnya lagi bab yang nomor ke-229. Bab istihbab shaumil Itsnain wal Khamis. Bab anjuran puasa hari Senin dan hari Kamis. Anjuran puasa hari Senin dan hari Kamis. An Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil Itsnain. Dari sahabat Abu Qatadah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Faqala, lalu beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fihi, rawahu Muslim. Itu adalah hari kelahiranku dan hari aku diutus atau diturunkan wahyu kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini salah satu sebab mengapa puasa hari Senin, yaitu hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Kemudian hari diutusnya atau turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apakah disunahkan kita puasa hari kelahiran kita? Jawabannya tidak disunahkan. Karena sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak pernah puasa hari kelahirannya. Sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, semua sahabat, bahkan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya tidak ada yang puasa hari kelahirannya. Karena mereka tahu itu bukan sesuatu yang disunnahkan. Adapun kalau puasa hari kelahirannya Nabi, yaitu hari Senin, sunnah. Kenapa sunnah? Karena ada haditsnya. Jadi puasa hari Senin itu diantara sebabnya adalah karena hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari diutusnya atau turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan hari Senin. Tanggal berapa? Tanggalnya berbeda pendapat. Yang masyhur, yang paling terkenal tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ada yang mengatakan tanggal 9, tanggal sekian, tanggalnya berbeda pendapat. Adapun kalau bulannya sepakat, yaitu bulan Rabiul Awal. Tahunnya dikenal dengan tahun gajah atau bertepatan dengan 571 Masehi. Itu hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hari Senin. Kemudian berikutnya lagi masih tentang puasa Senin Kemis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala. Dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, tu'radul a'malu yaumal itsnin wal khamis. Ya. Amal-amal itu dihadapkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shaim. Aku suka ketika amalku dihadapkan kepada Allah dalam keadaan aku berpuasa. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadits riwayat At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits hasan. Wa rawahu Muslim bi ghairi dzikri shaum. Imam Muslim menyebutkan juga tapi tanpa menyebutkan tentang puasa. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullahu taala mengatakan sahih bi syawahidihi. Hadits ini sahih dengan syawahidnya. Jadi di sini dikatakan di antara sebab puasa Senin Kemis. Karena Senin Kemis itu adalah hari Senin dan hari Kemis amal kita dihadapkan kepada Allah. Amal kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, apakah Allah tidak tahu? Kok perlu laporan segala? Sebenarnya Allah Maha tahu. Tapi memang ceritanya dibuat gini supaya ada ceritanya. Karena kalau tidak gini kan tidak ada ceritanya. Tanpa malaikat pun Allah tahu. Tanpa malaikat mencatat, tanpa malaikat mencabut nyawa, tanpa apapun, Allah bisa atau tidak? Allah bisa. Tapi Allah menciptakan semua itu untuk menunjukkan kebesarannya. Kemudian juga supaya ada ceritanya gitu loh. Kalau enggak gini kan enggak ada ceritanya kan. Kemudian juga untuk memotivasi untuk amal soleh pada hari Senin dan Kemis. Karena kita kan senang dimotivasi. Terutama di sini adalah puasa hari Senin dan Kamis. Karena hari itu amalan kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti di sini Senin dan Kamis, Senin itu mempunyai dua keutamaan. Kalau Kamis satu keutamaan. Kalau Senin dua atau tiga keutamaannya. Senin keutamaannya amal dihadapkan kepada Allah karena hari kelahirannya Nabi, kemudian hari diutusnya Nabi. Kalau Kamis satu hari ketika amal kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha annaha qalat, dari Bunda Aisyah semoga Allah meridainya, beliau berkata,
Kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yataharra shaumal itsnain wal khamis. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau yataharra, beliau sengaja untuk berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Jadi menunggu-nunggu datangnya Senin dan Kamis untuk menyengaja berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadits ini hasan. Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan sahih. Hadits ini adalah sahih. Jadi Rasulullah menyengaja menunggu-nunggu datangnya Senin dan Kamis untuk berpuasa supaya penuh dengan ketaatan, penuh dengan ibadah, penuh dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pas hari itu amal kita dihadapkan atau dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya bab nomor 230. Bab istihbabi shaumi 3 ayyam min kulli syahr. Bab anjuran puasa 3 hari daripada setiap bulan. 3 hari setiap bulan. Nanti ada keterangan-keterangan kapan 3 hari setiap bulan itu. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala memberikan penjelasan. Wal afdal shaumuha fil ayyamil bid. Yang afdal puasanya pada ayyamul bid, hari-hari putih. Ya, hari-hari putih, hari-hari yang terang benderang. Wahia ats-tsalits asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar, yaitu tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15, yaitu daripada tanggalan Hijriyah. Waqila ats-tsani asyar wat tsalits asyar wal rabi' asyar. Ada yang berpendapat tanggal 12, 13 dan 14. Was-sahih al-masyhur huwal awwal. Pendapat yang sahih dan masyhur adalah yang pertama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15 daripada bulan-bulan Hijriyah. Dinamakan ayyamul bid, hari-hari putih, hari-hari ketika terang benderang, karena waktu itu bulan purnama. Jadi ketika bulan purnama, sehingga pada waktu malam itu tampak terang benderang. Jadi kalau siang terang oleh matahari, kalau malam terang oleh rembulan, karena bulannya bulan purnama. Jadi yang sahih adalah tanggal 13, 14 dan 15 bulan-bulan Hijriyah. Karena itu di tanggalan-tanggalan yang ada sekarang 13, 14, 15 itu selalu diberi tanda. Namun sebagian tanggalan ada yang mungkin kurang perhatian, sehingga ketika bulan Dzulhijjah pun dimasukkan 13, 14, 15. Padahal bulan Dzulhijjah tanggal 13 tidak boleh, masih masuk daripada hari-hari tasyrik yang dilarang kita berpuasa. Jadi itu ayyamul bid. Kemudian juga para ulama menjelaskan, bukan hanya para ulama, bahkan ahli medis, dokter-dokter, dokter muslim atau dokter non-muslim menjelaskan bahwa pada bulan purnama itu terjadi perubahan fenomena alam, termasuk air laut. Kalau bulan purnama pasang atau surut, pasang, karena terjadi tarik-menarik gravitasi antara bulan dengan bumi, kuat-kuatan. Dan subhanallah, ternyata di dalam tubuh kita pun terjadi perubahan-perubahan. Emosi meningkat, basah-basah dalam tubuh juga meningkat. Sehingga disebutkan oleh para ahli, pada bulan purnama itu sering terjadi tindakan kriminal. Bahkan banyak perceraian-perceraian yang terjadi pada bulan purnama karena perubahan suasana di tubuhnya, emosinya meningkat dan yang lain-lainnya. Dan subhanallah, kalau dibuat puasa sangat cocok pas untuk menormalkan keadaan yang tidak normal itu. Puasa pada tanggal 13, 14 dan 15. Dan ini adalah puasa
yang tidak pernah ditinggalkan oleh Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kami 4 tahun ngaji di beliau, dan selama 4 tahun itu tidak pernah ya beliau meninggalkan puasa Ayyamul Bid. Tidak pernah meninggalkan. Jadi tanggal 13, 14, 15 selalu puasa. Kalau beliau berhalangan musafir, bepergian pada tanggal-tanggal itu, maka beliau puasanya di akhir bulan 3 hari. Jadi supaya tetap puasa 1 bulan itu 3 hari. Tidak pernah beliau meninggalkan. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Haditsnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau berkata, ausani khalili bitalat, kekasihku yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Syiyam 3 ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Wa raka'atai ad-duha, dan salat 2 rakaat daripada waktu duha. Wa an utir qabla an anam, dan supaya aku salat witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih, hadits ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Kemudian hadits berikutnya mirip. Wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari sahabat Abu Darda semoga Allah meridainya, beliau berkata, ausani habibi bitalat lan ada'ahunna ma ishtu, kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan 3 perkara. Aku tidak akan pernah meninggalkan ketiganya selama aku hidup, yaitu bisyami 3 ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan. Wa salatid duha, salat duha. Wa bi an la anam hatta utir, dan supaya aku tidak tidur sehingga salat witir dulu. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebenarnya ada lagi sahabat yang punya redaksi riwayat sama, yaitu sahabat Abu Dar. Jadi ada 3 sahabat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wasiat yang sama. Sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Darda, dan sahabat Abu Dar. Redaksinya sama. Puasa 3 hari setiap bulan. Dan Rasulullah tidak menyebutkan. Yang penting pokok setiap bulan puasa 3 hari. Berarti bebas puasanya. Yang penting 1 bulan puasanya 3 hari. Mau berurutan, mau nyecil boleh. Yang penting dalam 1 bulan puasa 3 hari. Kemudian sholat duha. Sholat duha yang mana minimal 2 rakaat. Maksimal ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, tapi tidak ada hadits yang sahih tentang pembatasan itu. Dan sholat duha ini sangat afdal karena di dalam tubuh kita ada 360 persendian. Setiap matahari terbit kita diminta untuk membayar sedekahnya, dan kita bisa membayarkannya dengan 2 rakaat sholat duha yang dikerjakan ketika matahari sudah mulai meninggi sampai matahari di atas kepala, menjelang duhur, kurang lebih sekitar 5 atau 10 menit menjelang duhur. Jadi ketika matahari sudah mulai meninggi, kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam setelah adzan subuh, sudah masuk waktu duha. Kemudian supaya sholat witir sebelum tidur. Nah, kenapa sebelum tidur? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengatakan kepada para sahabat tadi sesuai dengan keadaan mereka. Seperti sahabat Abu Hurairah, karena sahabat Abu Hurairah itu tidurnya larut malam. Beliau banyak belajar hadits, sehingga beliau cerdas. Ya, sehingga beliau tidurnya larut malam. Nah, sebelum tidur itu sholat witir dulu. Namun demikian, kalau kita biasa bangun malam dan menjamin bisa bangun malam, yang afdal witirnya diakhirkan. Ij'alu akhira salatikum billaili witra. Jadikanlah salatmu pada malam hari yang terakhir adalah witir, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau khawatir enggak bisa bangun malam, witirnya sebelum tidur. Kalau biasa bangun malam, sudah biasa, rajin, rutin, maka witirnya diakhirkan, yang afdal. Ini wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada 3 sahabat. Sahabat siapa saja?
Abu Hurairah, Abu Darda, dan Abu Dzar. Redaksinya mirip. Kemudian berikutnya wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridai keduanya, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, shaumu thalathati ayyam min kulli syahr shaumud dahri kulli. Puasa 3 hari setiap bulan adalah puasa setahun penuh. Muttafaqun alaih, hadits ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Jadi puasa 3 hari setiap bulan sama dengan puasa setahun penuh. Kenapa? Karena satu kebaikan dilipatkan 10. Jadi puasa 1 bulan 3 hari sama dengan puasa 1 bulan. Puasa setiap bulan 3 hari sama dengan puasa setahun. Subhanallah, banyak keutamaan-keutamaan di dalam Islam. Kemudian berikutnya lagi wa an Mu'adzah al-Adawiyah radhiyallahu rahimahallahu taala annaha sa'alat Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Mu'adzah al-Adawiyah bahwasanya beliau bertanya kepada ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin 3 ayyam? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa setiap bulan itu 3 hari? Apakah Rasulullah puasa setiap bulan 3 hari? Qalat na'am. Kata ibunda Aisyah, ya. Rasulullah setiap bulan puasa 3 hari. Faqultu, aku bertanya lagi, min ayyi syahri kana yasum? Ya. Puasanya itu tanggal berapa setiap bulan? Jadi dalam 1 bulan puasanya itu kapan? Apakah di awal bulan, di tengah bulan, di akhir bulan, tanggal berapa puasanya? Qalat, kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, lam yakun yubali min ayyi syahri yasum. Rasulullah enggak peduli kapan saja puasanya dalam 1 bulan itu. Rawahu Muslim, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadits ini menjelaskan keutamaan puasa 1 bulan 3 hari dan bebas puasanya. Tidak ditentukan, tidak dikhususkan, bebas. Yang penting pokok 1 bulan 3 hari, sama dengan puasa setahun. Mau nyicil boleh. Misalnya kita buat nyicil Senin 3 hari, Senin, Kamis, Senin 3 hari, atau hari apa saja. Yang penting pokoknya 1 bulan itu 3 hari. Mau di awal bulan 3 hari silahkan, mau di tengah bulan 3 hari silahkan, mau di akhir bulan 3 hari silahkan. Yang penting pokok 1 bulan puasanya 3 hari. Ya. Kemudian berikutnya lagi wa an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Dzar, semoga Allah meridainya, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sumta minasy-syahr 3 fasum 13 wa 14 wa 15. Apabila kamu puasa dalam 1 bulan itu 3 hari, maka hendaklah kamu pilih tanggal 13, 14 dan 15. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata hadits ini hasan. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan sahihun li ghairi. Sahih li ghairi. Jadi di sini diterangkan 3 hari itu yang afdal adalah tanggal 13, 14, 15. Itu keafdalannya. Tapi tidak harus. Boleh nyicil, yang penting pokoknya 1 bulan itu 3 hari. Cuman yang afdal 11, 12, 13. Yang afdal adalah 13, 14, 15. 13, 14, 15 yaitu puasa Ayyamul Bid ketika bulan purnama. Selanjutnya wa an Qatadah bin Milhan radhiyallahu taala anhu qala, dari Qatadah bin Milhan, semoga Allah meridainya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi siyami ayyamil bid. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk berpuasa ayyamul bid, hari-hari yang putih, hari-hari yang terang benderang, yaitu ketika bulan purnama.
Jadi hari-hari putih nanti jangan disalahpahami ya. Nanti dipahami puasa mutih nanti. Puasa mutih itu tidak ada dalam Islam. Jadi maksudnya hari-hari putih adalah hari-hari yang terang benderang ketika bulan purnama. Siangnya terang oleh matahari, malamnya terang oleh rembulan. Yaitu 13 wa 14 wa 15. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan haditsun sahih. Jadi ini juga tentang keutamaan puasa Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriyah. Alhamdulillah. Kemudian berikutnya lagi wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala, dari sahabat Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftiru ayyamal bid fi hadarin wala safarin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuka pada ayyamul bid, pada ketika mukim dan ketika safar. Artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid, baik ketika mukim ataupun ketika safar. Rawahun Nasa'i bi isnadin hasan, riwayat An-Nasa'i yaitu dengan sanad yang hasan, tapi Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullah taala mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Karena ada seorang perawi yang bernama Ya'qub bin Abdullah Al-Qummi dan juga syekhnya yang bernama Ja'far bin Abil Mughirah Al-Qummi. Keduanya itu dhaif. Keduanya dhaif karena hafalannya. Jadi hadis ini dhaif. Adapun puasa pada waktu safar kembali kepada hukum yang umum. Itu disebutkan di dalam hadis-hadis yang lainnya. Pada waktu safar itu kalau berat dilarang puasa. Jangankan puasa sunnah, Ramadan pun kalau berat dilarang. Beliau bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebaikan puasa, yaitu puasa pada waktu safar. Tapi kalau ringan dan kita kuat, tidak berpengaruh, tidak ganggu kesehatan, boleh puasa. Boleh puasa, boleh tidak. Karena orang safar tidak sama dengan orang mukim. Safar itu berat. Jadi hadis ini dhaif, nggak bisa dijadikan hujjah. Ya, mungkin itu dulu aja. InsyaAllah berikutnya kita nanti masuk, atau saya teruskan aja tinggal satu bab masalah puasa. Setelah itu kita masuk bab yang lain, yaitu bab tentang iktikaf. Sekalian aja ya. Bab nomor 231. Babu fadli man fattara sha'iman wa fadli sha'im alladhi yu'kal 'indahu wa du'a'il akil lil ma'kul 'indahu. Bab keutamaan memberikan buka kepada orang yang puasa, serta keutamaan ya orang yang ada orang puasa makan di rumahnya. Keutamaan orang yang ada orang puasa makan di rumahnya. Kemudian doanya orang yang diberi makan kepada orang yang memberinya makan. Doanya apa? Yaitu hadisnya an Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani semoga Allah meridainya, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrih. Barang siapa memberi buka kepada orang puasa, maka dia mendapat ganjaran seperti ganjarannya orang puasa itu. Ghaira annahu la yanqus min ajri shaimi syai'. Hanya saja tidak berkurang sedikit pun daripada ganjaran orang yang puasa itu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Riwayat At-Tirmidzi, hadis ini beliau mengatakan hasanun sahih. Syekh Salim mengatakan hadis ini sahih. Jadi memberikan buka kepada orang puasa, kita mendapat ganjaran seperti ganjarannya puasanya orang itu,
tanpa mengurangi ganjaran puasanya orang itu. Ini adalah keutamaan memberi buka puasa. Yang menjadi pertanyaan, apakah maksud buka puasa ini umum? Yang penting pokok buka puasa walaupun 1 butir kurma untuk menjadikan orang itu buka puasa. Istilah kita sekedar takjil saja. Ataukah memberi makan sampai kenyang? Para ulama berbeda pendapat. Tapi sebagian ulama diantaranya Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, walakin dhahirul hadits annal insana idza fattara sha'iman walau bitamrah wahidah fa inna lahu mithla ajri. Yang tampak dari hadits ini zahirnya yang penting adalah memberikan buka puasa walaupun dengan 1 butir kurma, maka kita telah mendapatkan ganjaran puasanya orang itu tanpa mengurangi ganjarannya. Masya Allah. Jadi walaupun sekedar takjil, walaupun memberikan 1 butir kurma, tapi tentu yang afdal adalah memberi buka puasa yang utuh. Apalagi yang kita beri adalah orang yang membutuhkan, tentu senang dia dengan kurmanya, dengan nasinya, dengan lauknya, kemudian juga disertai dengan buahnya, lengkap sekali. Jadi intinya di sini walaupun memberikan buka puasa sekedar takjil sudah mendapat fadilahnya. Kemudian berikutnya wa an Ummi Umarah Al-Ansariyah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Umarah Al-Ansariyah, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala 'alaiha faqaddamat ilaihi ta'aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya, lalu dia Ummu Umarah ini menghidangkan makanan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala kuli, lalu Rasulullah berkata, kamu makan dulu. Ya, kamu makan dulu. Faqalat, Ummu Umarah menjawab, inni shaimah, aku puasa. Aku puasa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda, inna shaima tusalli alaihi al-malaika idza ukila indahu hatta yafrughu wa rubbama qala hatta yashba'u. Sesungguhnya orang yang puasa itu didoakan oleh malaikat apabila ada orang makan di sampingnya sampai selesai, atau dalam riwayat yang lainnya atau dalam keterangan yang lainnya sampai kenyang. Jadi maksudnya kita puasa, ada orang makan di depan kita sampai selesai, sampai kenyang, maka kita yang tetap puasa ini dan mendapat doa-doanya malaikat. Jadi kita puasa ada orang makan di depan kita, kan berat kan? Jadi ketika kita puasa ada orang makan di depan kita, berat. Maka malaikat mendoakan kita sampai orang itu makannya selesai. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, tapi Syekh Salim mengatakan hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Karena dhaif tidak bisa dijadikan hujjah. Yang jelas memang ini adalah ujian yang pasti. Kalau kita puasa ada orang makan di depan kita, ujian atau tidak? Ujian. Apalagi kita ditawari makanannya, apalagi makanannya lezat, kesukaan kita, ini ujian, berat. Tentu orang yang dalam keadaan berat itu ganjarannya lebih. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam masalah yang lainnya kepada Ibunda Aisyah, innama ajruki ala qadri nasabiki. Ganjaranmu tergantung kepayahanmu. Semakin sulit semakin besar ganjarannya. Kemudian wa an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam jaa ila Sa'd bin Ubadah radhiyallahu taala anhu fa jaa bi khubzin wa zaitin fa akala. Dari sahabat Anas semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke tempatnya Sa'ad bin Ubadah, semoga Allah meridainya. Lalu sahabat Sa'ad bin Ubadah menghidangkan roti dan minyak zait. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian fa'akala, lalu Nabi makan roti dan minyak yang ada itu. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Orang-orang yang puasa berbuka di sampingmu, dan orang-orang yang baik memakan makananmu, dan malaikat mendoakan kamu. Jadi ini kalau kita diundang buka puasa, setelah kita makan, doanya ini, aftara indakumus shaimun wa akala ta'amakumul abrar wa shallat alaikumul malaikah. Di sini ada faedah juga, yaitu tentang menghormati tamu walaupun sederhana. Ya, waktu itu sahabat Sa'ad bin Ubadah tidak punya apa-apa. Beliau hanya punya roti dan minyak, dikeluarkan. Dan juga tawaduknya Nabi Muhammad SAW tidak minta yang lebih, yang ada apa dimakan. Jadi Rasulullah SAW itu yang ada apa dimakan. Kalau tidak ada ya sabar. Kalau ada yang enak ya dimakan yang enak. Kalau tidak ada yang tidak enak, kalau tidak ada yang enak ya dimakan yang ada. Ya, dengan demikian kita telah menyelesaikan bab-bab tentang puasa. Berikutnya insyaallah kita akan masuk bab i'tikaf. Wallahu alam. Masih ada waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Kemudian ini ada yang ngasih bingkisan ini, hadiah dari siapa? Al-Ahtoni biasanya ini. Iya. Ini ada buku, nanti terakhirnya ada apa namanya? Ada pertanyaan. Jawabannya lewat SMS saja. SMS yang paling cepat masuk dan jawabannya benar yang mendapatkan, supaya praktis. Tanya Ustadz, sebenarnya berapa sih ukuran orang boleh tidak berpuasa pada saat ia sedang dalam safar? Kalau dari Malang ke Lawang, apa juga disebut musafir? Syukron. Safar itu sebagian ulama memberikan batasan jarak, tapi tidak ada hadis yang sahih dan sharih. Jadi jaraknya kurang lebih sekitar 80 kilo. Sebagian ulama tidak memberikan batasan karena enggak ada hadisnya. Sehingga selama hal itu disebut sebagai safar, maka hukumnya adalah safar. Nah, sekarang kalau ke Lawang, safar atau bukan? Insyaallah menurut uruf, menurut pengertian kita secara umum, ya ke Lawang bukan safar. Ke Lawang bukan safar. Kalau ke Surabaya masih bisa disebut sebagai safar. Apalagi juga menurut ukuran kilometer sudah 80 kilo lebih itu. Ya, tanya si B puasa, kalau ketika berbuka si C memberi kurma, si D memberi makan, dan si E memberi susu. Siapa yang memperoleh ganjaran serupa si B? Ya, ganjaran buka puasa tadi itu ya, iftar shaim. Jadi si B cuma memberi takjil saja. Ya, si C memberi takjil saja. Nah, si D memberi makan. Lalu si E memberi susu. Yang dapat ganjaran puasanya si B tadi siapa? Mudah-mudahan semuanya dapat ini. Karena nanti kalau kita jawab si C yang dapat, nanti orang berlomba-lomba beri kurma saja nanti. Tidak ada yang beri makan nanti. Tidak ada yang beri susu. Ya mudah-mudahan mereka semuanya masuk. Karena mereka itu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, saling melengkapi. Dan mereka semuanya juga namanya adalah memberikan buka puasa. Ini memberikan takjilnya, ini memberikan makannya, ini memberikan minumnya. Ustaz, tadi disebutkan riwayat hadis adalah sahih bi syawahidihi dan satu lagi sahih li ghairihi. Hadis tersebut maksudnya bagaimana? Kalau sahih li ghairihi, jadi ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Kalau sahih li dzatihi memang hadisnya itu sahih, memenuhi syarat-syaratnya hadis sahih ada 5. Sanadnya bersambung, ya, perawinya itu adil, ya, kemudian juga perawinya itu hafalannya kuat, catatannya rapi, hadisnya tidak ada penyakitnya, tidak ada illahnya, kemudian tidak syad, tidak ganjil, tidak menyelisih riwayat yang lebih kuat.
Itu namanya sahih, sahih li dzatihi. Adapun kalau sahih li ghairihi, sahih karena yang lainnya, itu diantaranya adalah hadits hasan yang riwayatnya banyak, yang setelah dikumpulkan naik tingkatannya menjadi hadis sahih. Tapi sahihnya namanya sahih li ghairihi. Kemudian sahih bi syawahidihi karena ada syawahid-syawahid, ada penguat-penguat, ada saksi-saksi. Ya, itu nanti ada pembahasannya di dalam kitab Mustalahul Hadits. Ya, Ustaz, ya, puasa Daud, saya mau puasa Daud. Kalau Kemis puasa Kemis puasa agak Jumat. Ini pertanyaannya kurang jelas. Apa ada keistimewaan puasa Rabiul Awal atau Maulud? Tidak ada. Tidak ada keistimewaannya. Puasa khusus bulan Rabiul Awal tidak ada keistimewaannya. Yang jelas puasa rutin itu ada 3 pilihan. Puasa yang rutin ada 3 pilihan. Yang paling afdal adalah puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak. Yang kedua adalah puasa Senin Kemis. Yang ketiga adalah puasa 1 bulan 3 hari bebas. Yang afdal ayyamul bid. Ustadz, bolehkah kita tiba-tiba ingin puasa tanpa ada sebab? Maksudnya pada hari itu tidak ada tuntunan untuk puasa sunnah, kemudian kita niatkan puasa itu untuk apa? Ya boleh. Seperti Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau waktu itu datang ke rumahnya, kemudian tanya ada makanan atau tidak. Tidak ada. Inni shaim. Kalau gitu saya puasa. Itu namanya puasa mutlak. Itu namanya puasa mutlak, tatawwu mutlak. Jadi boleh. Boleh ya. Dan puasa sunnah niatnya siang hari tidak apa-apa. Kalau puasa wajib Ramadan, qadha Ramadan, puasa nadar, itu niatnya harus malam hari sebelum subuh sudah niat. Tapi kalau puasa sunnah niatnya siang tidak apa-apa. Dengan catatan pagi tadi belum makan apa-apa. Sekarang saya niatkan puasa aja tidak apa-apa. Niatnya apa? Puasa tatawwu mutlak namanya. Kalau orang laki-laki bisa puasa Daud, tapi kalau perempuan apa ada halangan apa boleh? Boleh, tidak apa-apa. Jadi puasa Daud, kalau pas berhalangan datang bulan haid jangan puasa. Setelah haidnya bersih, puasa Daud mulai lagi. Jika sholat tahajud, kalau berdoa setelah witir atau sebelumnya, ya. Doa itu boleh di dalam sholat ketika sujud atau menjelang salam, itu boleh. Di tengah-tengah sholat boleh, di antara sholat itu boleh. Kemudian juga setelah selesai semuanya juga boleh, tidak ada ketentuan, boleh. Doa boleh semuanya. Ketika sujud, menjelang salam atau setelah salam, walaupun nanti mau sholat lagi belum tuntas sholatnya boleh. Ini saya pilih yang sesuai dengan materi saja. Ustadz, mana yang lebih afdal, puasa Ramadan atau 10 Dzulhijjah? Ya Ramadan. Yang afdal adalah puasa Ramadan. Sama dengan pertanyaannya lebih afdal mana, sholat subuh dengan sholat sunnah fajar? Ya subuh. Jadi yang paling afdal nomor 1 itu adalah mengerjakan kewajiban. Antara zakat dengan sedekah afdalan mana? Ya zakat. Yang wajib itu keutamaannya luar biasa. Bolehkah kita menolak suami yang mengajak hubungan suami istri pada saat kita berpuasa sunnah atau puasa mengganti hutang bulan Ramadan? Kalau mengganti hutang Ramadan jangan, karena itu niatnya adalah berarti puasa Ramadan, puasa wajib nggak boleh dibatalkan. Tapi kalau puasa sunnah tidak apa-apa dibatalkan. Jadi Senin Kemis sementara suami membutuhkan, batalkan puasanya. Karena puasa Senin Kemis sunnah, menuruti ajakan suami hukumnya adalah wajib. Kalau kita puasa 3 hari tiap bulan digabung niatnya puasa Senin Kemis, boleh. Ya, Senin Kemis Senin, niatnya 3 hari. Niatnya 2, boleh, tidak apa-apa. Bagaimana kalau kita memberikan makanan buka puasa ke masjid? Iya, tidak apa-apa, sama. Yang makan siapa di masjid? Yang makan masjidnya atau orangnya?
Ya makan ya orang sama, kita antarkan ke rumah, makan di masjid sama saja. Yang penting yang makan adalah orang yang berpuasa. Yang makan adalah orang berpuasa. Apakah Rasulullah pernah menganjurkan puasa Daud? Apa fadilahnya? Ada, hadisnya sahih banyak. Afdhalus siyam Daud. Ya, puasa yang paling afdal adalah puasanya Nabi Daud. Fadilahnya apa? Fadilahnya puasa secara umum, menjauhkan kita dari api neraka, mendapatkan ridha Allah, ganjarannya tidak ada batasnya orang puasa itu. Ya, keutamanya puasa secara umum. Pak Ustadz, kalau setiap Senin Kemis kita sudah puasa, apakah pahala puasa 3 hari setiap bulan sudah termasuk di dalamnya, atau kita harus puasa 3 hari lagi setiap bulan untuk mendapatkan pahala puasa 3 hari setiap bulan? Sebenarnya kalau puasa Senin Kemis sudah mewakili, karena sudah puasa lebih daripada 3 hari. Hanya saja kalau dia ingin mendapat fadilah ayyamul bid, ya, karena keutamaannya mungkin ada khusus tanggal 13, 14, 15 puasa lagi, tidak apa-apa, boleh. Tapi seandainya pun dia tidak puasa sudah cukup. Seperti orang puasa Nabi Dawud, sehari puasa sehari tidak. Enggak perlu puasa Senin Kemis, enggak perlu puasa ayyamul bid, sudah mewakili. Kan tadi ada 3 pilihan. Yang nomor 1 adalah puasa Nabi Dawud. Pilihan kedua puasa Senin Kemis. Pilihan ketiga puasa ayyamul bid. Apakah perjalanan untuk rekreasi termasuk safar? Ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang jelas dan pasti adalah Rasulullah tidak menjelaskan safar untuk apa. Apakah safar untuk ketaatan, apakah safar untuk maksiat, apakah safar untuk apa? Tidak ada penjelasan. Yang penting adalah musafir. Selama dia musafir maka berlaku baginya hukum-hukum safar. Musafir umum. Kalau apakah puasa Senin Kemis bisa dilakukan untuk menutupi puasa Ramadan yang bolong dan niatnya gimana? Oh, enggak. Kalau kita punya utang Ramadan, niatnya bukan Senin Kemis, niatnya adalah bayar utang. Niatnya adalah mengqadha. Ya, ini waktu sudah lewat. Sekarang pertanyaannya aja. Ini ada buku insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan yang mudah. Jawabannya saya tunggu di SMS saya. Nomornya 0816 429 6227. 0816 429 6227. Pemenangnya adalah yang SMS-nya pertama kali masuk dan jawabannya benar. Sebutkan tingkatan-tingkatan puasa yang rutin dikerjakan. Tingkatan puasa yang rutin dikerjakan. Ada 3 tingkatan tadi. Tingkatannya apa aja? Yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, saya tunggu jawabannya. Yang pertama masuk dan jawabannya benar, dia yang memenangkan hadiah berupa buku. Ya, ini SMS yang masuk. Dawud, Senin Kamis, ayyamul bid. Ya, jawabannya benar. Berarti sudah selesai. Dawud, Senin Kamis, ayyamul bid. Betul kan? Ya, tadi yang menang itu nomornya ini yang masuk buahnya ini. Sudah, jangan kirim lagi, sudah selesai sudah. Ini masuk terus ini SMS-nya. Ya, bentar ya. Tadi itu nomornya. Ini masuk terus ini. Tadi nomornya 0856 49 50 99 98. Yang punya nomor ini harap menghubungi LA Abu Hamzah. LA Abu Hamzah di mana? Di sini apa di radio? Di radio aja ya. LA Abu Hamzah di radio.
Antum catat nomornya. Yang menang nomornya 0856 49509998. Wallahu alam. Kemudian pengumuman untuk hari Ahad depan, insyaallah ada pengajian umum mulai dari jam 9 sampai selesai yang diisi oleh Al-Ustadz Farid bin Qasim Anus dari Cirebon, membedah buku Penakluk Kemustahilan. Hari Ahad depan yaitu tanggal 15 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 27 Januari. Insyaallah semoga bermanfaat. Kemudian juga malamnya, malam Ahadnya ba'dal maghrib itu juga ada kajian beliau. Semoga ilmunya bermanfaat, Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.